Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat tanggal 4 November tahun 2022 adalah peringatan wajib Santo Carolus Borromeus, Uskup. Carolus Borromeus terlahir dari pasangan Ghiberto Borromeo dan Margherita de Medici, saudara Paus Pius keempat. Dari seluruh kisah hidup dan karyanya, dapat dikatakan bahwa sejak lahir, ia telah ditetapkan untuk menjadi pelayan Allah bagi kemajuan gerejanya. Dalam usia yang sangat muda, yakni 22 tahun, Carolus diangkat menjadi kardinal oleh pamannya Paus Pius keempat, yakni sekitar tahun 1846 sampai 1878. Berkat ketekunannya, ia pun diangkat sebagai sekretaris negara dan menjadi orang terkuat di Kuria Roma. Semua ketenaran yang ia dapatkan seolah-olah ia tinggalkan ketika kakaknya meninggal, dan ia kemudian memutuskan untuk menjadi imam. Ia membagi-bagikan kekayaannya kepada orang-orang miskin dan banyak dana disisihkannya untuk memberikan beasiswa. Ia dikenal sebagai salah seorang penggagas Konsili Trente dan mendesak berbagai pihak untuk menjalankan hasil konsili tersebut. Setelah konsili, ia meminta kepada Paus agar ia dibebaskan dari tugasnya di Kuria Roma untuk memperbaharui keuskupannya, Keuskupan Milano. Ia amat menyadari kebutuhan umat di tempat tinggalnya. Banyak gereja-gereja sepi dari kunjungan umat, para imam yang kurang terdidik, pendidikan iman anak-anak yang kurang, dan lain sebagainya. Dan seminari-seminari keuskupan untuk membentuk calon imam yang tangguh. Dari sinilah seminari mendapatkan modelnya yang pertama. Usahanya ini seringkali mendapat pertentangan dari berbagai pihak yang tidak menyetujui usaha pembaharuan yang ia lakukan, namun berkat perlindungan Tuhan, Carolus dapat bertahan. Orang kudus ini meninggal dunia di Milano pada tanggal 3 November tahun 1584 karena sakit yang dideritanya. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 3 ayat 17 sampai pasal 4 ayat 1. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seterus salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan,
Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 8. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah hidup yang terarah.
tak dapat dipungkiri bahwa kita berziarah menuju tujuan akhir kehidupan kita. Kita memanfaatkan segala anugerah dan berkat Tuhan untuk memperoleh kehidupan kekal. Pada dasarnya, apapun yang kita pegang dan miliki di dunia ini, akhirnya akan kita tinggalkan, tak satu pun dapat kita bawa. Akan tetapi, kepemilikan kita yang ada di dunia ini sebagai anugerah Tuhan dapat kita pakai untuk memperoleh harta yang abadi. Untuk dapat memperoleh harta abadi, kita bisa bercermin dari perumpamaan Yesus dalam Injil hari ini. Ada seorang miliarder yang punya bendahara tidak jujur. Perumpamaan itu menjadi jelas ketika kita mengetahui bahwa di perkebunan pertanian besar pada masa itu, para pengelola perkebunan ini, menurut hukum Romawi, dibayar berkat persentase yang diambil dari pendapatan perkebunan itu. Bendahara yang tidak jujur ini mengetahui bahwa dia akan dipecat, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa hal utama bukanlah untuk mendapatkan uang sebanyak mungkin, tetapi untuk mencari teman sehingga ketika dia tidak lagi memiliki pekerjaan, dia mungkin memiliki kontak yang baik. Untuk ini, ia memutuskan untuk menyerahkan persentase pendapatannya sendiri dan berteman di antara debitur bosnya yang berkat gerakan ini akan dapat melunasi utang mereka dalam kondisi yang baik. Ketika dia berkata, tulis 50 atau tulis 80, dia tidak mencuri dari tuannya, tetapi menyerahkan persentasenya sendiri untuk mendapatkan teman dan jaminan hidup masa depan. Saudara-saudariku yang terkasih, apakah kita menggunakan kecerdasan yang sama, trik yang sama untuk menerapkan kehendak Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita memiliki rencana yang baik untuk kehidupan iman kita dan untuk menjalankan kasih amal? Bendahara yang terampil ini menggunakan belas kasihan sebagai sarana untuk menjalin relasi, yakni ia mengambil tanggung jawab untuk memaafkan utang debitur tertentu untuk berteman. Kristus mengajak kita untuk menggunakan rahmat sebagai rencana baik untuk memenangkan sesama untuk surga, yaitu semua pengampunan, semua tanda cinta, dan belas kasihan yang dapat kita berikan di sekitar kita. Mari kita luangkan waktu dalam peziarahan hidup kita di dunia ini untuk mencari rencana baik bagi Tuhan dan sesama kita. Semoga demikian. Amin.